Tepat setahun sudah Prabowo Subianto memimpin Indonesia. Janji kesejahteraan, pemerintahan pro-rakyat, dan reformasi birokrasi yang ia gembor-gemborkan saat kampanye kini mulai dipertanyakan publik. Setelah 1 tahun berjalan, muncul pertanyaan besar di tengah rakyat. Apakah Prabowo benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya melanjutkan warisan kekuasaan lama yang pro-oligarki dan anti keadilan? Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang analisis politik independen yang tajam, kritis, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pada tanggal 20 Oktober yang lalu, genap 1 tahun masa pemerintahan Prabowo. Bersama Kabinet Indonesia Maju, ia memimpin bangsa ini dengan janji besar membawa Indonesia menjadi negara yang kuat, adil, sejahtera, namun kenyataannya jauh dari harapan. Dalam 1 tahun pemerintahannya, kinerja Presiden Prabowo bersama kabinetnya dinilai sangat buruk. Hampir semua aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, keamanan, dan pertahanan menunjukkan penurunan yang signifikan. Padahal tanda-tanda kegagalan ini sudah bisa ditebak sejak awal. Prabowo dalam berbagai kesempatan selama kampanye menegaskan bahwa pemerintahannya akan melanjutkan kebijakan rejim sebelumnya. Dan benar saja, setelah berkuasa, Prabowo enggan mengoreksi kebijakan lama yang sudah dikenal pro-oligarki dan merugikan rakyat. Ia bahkan membentuk kabinet jumbo berisi 108 orang yang menyedot anggaran sangat besar untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Akibatnya, koordinasi menjadi sulit, visi pemerintahan tidak menyatu, dan efisiensi justru menyengsarakan rakyat kecil. Tantangan terbesar Prabowo sebenarnya bukan datang dari luar, tetapi dari dirinya sendiri dan ideologi yang ia anut. Apakah ia sanggup menundukkan ambisi kekuasaan demi kepentingan rakyat? Apakah ia mampu memimpin dengan keberanian moral, bukan sekedar mengandalkan kekuatan militer? Untuk menjawab semua itu, Prabowo harus berani melangkah secara besar dan bersejarah. Berani merombak kabinet, menghapus undang-undang yang merugikan rakyat, dan membawa para oligarki ke meja hukum. Ia juga harus berani menegakkan supremasi sipil di atas militer dan aparat hukum agar rakyat benar-benar menjadi pusat kebijakan. Memasuki tahun kedua pemerintahannya, peluang masih terbuka. Namun peluang itu hanya akan bermakna jika Prabowo berani memenuhi 10 prasyarat penting bagi pemerintahan yang pro-rakyat. 1. Merombak total kabinet yang menjadi sumber masalah bangsa. 2.
merestrukturisasi seluruh BUMN dan BUMD, bahkan membubarkan yang menjadi beban negara. 3. Membatalkan undang-undang lama yang nyata-nyata merugikan rakyat. 4. Mengevaluasi program-program populis yang tak berdampak nyata. 5. Memerintahkan KPK, Kejaksaan dan Polri membuka kasus-kasus mega korupsi. 6. Menyelesaikan kasus korupsi hingga tuntas dan mengembalikan kerugian negara. 7. Mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi pejabat dan politisi serta pengusaha yang korup. 8. Menginisiasi undang-undang pembuktian terbalik terhadap kekayaan pejabat publik. 9. Menetapkan undang-undang kesetaraan hak keuangan pejabat dan rakyat. 10. Menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda Indonesia, khususnya generasi Y dan Z. Jika 10 langkah ini tidak dijalankan, maka tahun-tahun berikutnya hanya akan menjadi pengulangan kegagalan. Rakyat tetap miskin, oligarki semakin kaya. Setahun pemerintahan Prabowo telah menjadi cermin antara janji dan realitas, antara kata-kata dan tindakan. Bangsa ini tidak butuh presiden yang pandai berpidato, tetapi pemimpin yang berani memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah Prabowo akan berani berubah atau justru menjadi pelanjut sistem busuk yang menghancurkan bangsa ini? Rakyat menunggu, sejarah pun akan mencatat. Bagaimana menurut Anda? Apakah Prabowo masih bisa memperbaiki pemerintahannya atau sudah kehilangan kepercayaan rakyat? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Dukung terus PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan dengan menekan subscribe, like, dan share agar semakin banyak rakyat sadar dan ikut mengawal arah bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.